Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama beribadah walau di rumah saja. Terima kasih kepada Ibu Evangelis Sincekano yang sudah menyiapkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari ibu-ibu kita mulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Ibu-ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami datang mengucap syukur kehadirat-Mu karena ada sukacita yang kami rasakan di sore ini. Karena berkat penyertaan Tuhan, kami dapat beribadah bersama-sama dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami memohon kiranya Tuhan mengampuni dosa dan salah kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan memulai ibadah sore ini. Kami mohon campur tangan Tuhan, agar ibadah kami dapat berjalan dengan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu, Ibu Evangelis Sincekano. Engkau urapi Tuhan, Engkau pakai mulut bibirnya untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Ibu Evangelis Sincekano. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi dari satu pujian, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan
Shalom, ibu-ibu terkasih, ibu-ibu PW Esther yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, di petang hari yang indah ini Bapa, kami anak-anak-Mu, persekutuan wanita Esther GKW Jemaat Petra Pondok Pucung, datang sujud menyembah Engkau. Kami memuji, membesarkan nama-Mu, kami mengagungkan Engkau, kami mengucap syukur atas segala perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena saat ini Bapa berikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, kuasai hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan Yesus mau pesankan kepada kami pada petang hari ini. Dan Roh Kudus tolong kami, tuntun kami biar kami bisa melakukan firman ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Karena firman ini adalah kekuatan bagi iman kami, firman ini adalah pedoman bagi hidup kami. Firman ini adalah penyembuh dari sakit penyakit kami. Firman ini adalah terang dan suluh bagi jalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapa berfirmanlah, Bapa berkata-katalah, kami anak-anak-Mu sudah membuka hati kami dan siap ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan ini bisa jatuh di hati kami yang paling subur, bisa berakar, bertumbuh, berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, anak-Mu yang Tuhan Yesus percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan dan renungan, Tuhan Yesus sucikan, kuduskan, agar anak-Mu layak untuk menyampaikan firman Tuhan dan renungan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, tentunya saat ini kita ada dalam keadaan yang sehat sejahtera karena kasih dan perlindungan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kembali kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan untuk berkumpul, untuk beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan, dan untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Pada kesempatan ini juga saya sangat mengucap syukur karena Tuhan Yesus berikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dan renungan firman Tuhan pada saat ini. Dan tentunya terima kasih kepada pengurus PW Esther, Ibu Ketua, Ibu Penatua Keti Raharjito, dan juga Koordinator Seksi Ibadah Ibu Leni, dan juga kepada ibu-ibu semua yang sedang mengikuti akan ibadah mingguan PW Esther pada saat ini. Ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mendasari renungan kita pada saat ini kita bisa membaca dari Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kita baca sekali lagi. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian pembicaraan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, bahkan terlebih melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Tentunya lebih berbahagia kalau kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada orang lain. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan tadi kita mengambil suatu tema, yaitu sabarlah dalam segala hal. Jadi tema renungan kita pada saat ini adalah
sabarlah dalam segala hal. Sahabat-sahabatku PW Esther, kita seringkali mengucapkan kata sabar. Benar ya? Terlebih saat kita mengunjungi saudara atau kerabat kita yang sedang kena musibah. Kata pertama yang keluar daripada mulut kita, kata sabar. Atau mungkin di antara kita pernah juga mendapatkan ucapan sabar di saat kita sedih atau ketika kita mengalami suatu pergumulan yang sangat berat. Kata sabar menjadi motivasi atau pendorong semangat bagi kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Amin. Demikian juga Raja Salomo, dia adalah anak dari Raja Daud, adalah seorang raja yang berhikmat. Hikmatnya nyata pada ayat renungan kita pada sore hari ini. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Apa arti ayat ini? Supaya kita mengerti maksud dari ayat ini, mari kita mengetahui latar belakang kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Berdasarkan catatan sejarah, di mana kota-kota zaman dahulu dikelilingi oleh benteng-benteng yang kokoh. Benteng-benteng ini dibuat agar kota-kota tersebut tidak mudah diserang oleh musuh. Oleh karena dibentengi dengan tembok-tembok yang kokoh, maka musuh harus memerlukan prajurit-prajurit yang memiliki stamina yang kuat. Dan juga prajurit-prajurit yang mempunyai strategi perang yang handal. Dan juga mempunyai persenjataan yang canggih. Dan juga prajurit-prajuritnya harus mempunyai kesabaran yang tinggi untuk menantikan saat yang baik untuk merebut kota tersebut. Sahabat-sahabat PWS yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sabarlah dalam segala hal. Itu yang menjadi tema renungan kita sore ini. Ini merupakan kekuatan jiwa dari setiap kita. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi bahwa kesabaran melebihi seorang pahlawan atau seorang perwira yang merebut kota. Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesabaran ibarat tanaman yang harus kita rawat. Kita harus beri pupuk agar tumbuhnya subur dan berbunga atau berbuah lebat. Kesabaran juga adalah kunci keberhasilan. Amin. Kita semua ibu-ibu adalah ahli tanam menanam. Benar. Tentunya kalau kita mau tanaman kita akan bertumbuh dengan subur, berbunga dengan lebat, berbuah dengan lebat. Tentunya kita sangat sabar. Kita memperhatikan, kita memelihara akan tanaman-tanaman kita. Di saat kita menyiramnya tentu kita hati-hati. Kita siram sedikit-sedikit, jangan kita guyur. Karena tanaman itu akan rusak. Suatu keberhasilan diperlukan kesabaran. Kita tidak berhasil secara instan atau kebetulan. Dengan kesabaran membuat kita memandang lebih jauh ke depan. Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesabaran begitu penting di dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai ibu-ibu yang harus mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi di dalam menghadapi setiap situasi. Itulah tuntutan bagi kita ibu-ibu. Kita harus sabar dalam menghadapi setiap hal. Ibu-ibu yang terkasih, kesabaran itu penting dalam kehidupan kita. Kita harus mempunyai kesadaran yang tinggi. Dan juga karena kesabaran membawa makna dalam diri dan kehidupan kita sebagai ibu-ibu.
maka perlu kita renungkan ada dua hal mengenai kesabaran yang saat ini kita akan pelajari. Yang pertama, mengapa kita harus sabar dalam segala hal? Ya mungkin ini jadi pertanyaan dari kita semua ibu-ibu. Mengapa saya harus sabar dalam segala hal? Ibu-ibu tentunya punya jawaban sendiri-sendiri. Coba ibu-ibu pikirkan atau renungkan sejenak. Mengapa saya harus sabar dalam segala hal? Kalau ibu-ibu sekarang, di dekat ibu-ibu ada secarik kertas dan ballpoint. Coba ibu-ibu tulis, mengapa saya sebagai ibu-ibu harus sabar dalam segala hal? Sudah ada jawabannya. Sahabat-sahabat ibu-ibu PBSR yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah punya jawaban masing-masing. Kenapa saya harus sabar dalam segala hal? Mari kita lihat apa jawaban dari firman Tuhan. Mengapa kita harus sabar dalam segala hal? Yang pertama, kita baca dari Amsal 14 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah memperbesar kebodohannya. Jadi saya dan ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus sabar. Karena dengan kesabaran menolong kita dari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Tentunya merugikan orang-orang yang dekat dengan kita. Merugikan suami kita, merugikan anak-anak kita, merugikan cucu-cucu kita, dan juga merugikan sahabat-sahabat kita. Ada beberapa contoh dalam Alkitab, orang tokoh Alkitab yang sabar. Yang pertama, kita lihat tokoh yang pertama adalah Abraham. Abraham begitu sabarnya dia menantikan janji Allah untuk keturunannya. 25 tahun janji Allah baru digenapi bagi Abraham mendapatkan Ishak. Yang kedua, contoh yang kedua yang sangat sabar mengikuti proses yang Tuhan berikan adalah Yusuf. Kita melihat Yusuf yang begitu sabar mengikuti proses yang Tuhan berikan kepada dia, yang Tuhan izinkan kepadanya. Mulai dari dia dimasukkan di sumur yang kering oleh saudara-saudaranya. Dia dijual menjadi budak di Mesir. Dia tinggal di rumah Potifar dan dia difitnah oleh istri Potifar. Akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Semua proses ini Yusuf ikuti dengan sabar. Dan apa akhirnya? Apa buah kesabaran dari Yusuf? Dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Tentunya setelah Yusuf mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui dua contoh tadi, kita menjalani hidup ini dengan pengharapan yang penuh. Meskipun jawaban kita tidak terima pada saat ini, kita harus bersabar dan terus berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Serta kita berjalan dengan iman. Sebuah kesabaran membuat kita menjadi orang yang benar, yang lebih berharga dari seorang pahlawan di mata Tuhan. Karena dalam kesabaran tergantung keyakinan yang didasarkan pada iman. Jalankan apa yang bisa kita lakukan. Lakukan sebaik-baiknya dan lakukan dengan sabar. Pada saatnya nanti kita akan bersuka cita. Karena kesabaran ternyata mampu membawa kita menuai segala janji Tuhan.
seperti Abraham dan Yusuf. Kita lihat apa salah satu janji Tuhan bagi kita yang sabar, mengikuti akan proses Tuhan. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa baca pada Matius 28 ayat 20b. Demikian firman Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi, janji penyertaan Tuhan bagi kita sampai kapan? Sampai akhir zaman. Ini mari kita pegang teguh akan janji firman Tuhan. Dan yang kedua, mengapa kita harus sabar dalam segala hal? Ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi pada Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita menunggu antrian di salah satu tempat, misalnya kita sedang antri di kasir untuk membayar belanjaan kita, berarti kita sedang diuji kesabaran kita. Karena kalau kita tidak sabar, sedangkan orang-orang yang lain ini mereka mengikuti peraturan antri, tentunya kita tidak dapat kebahagiaan. Kita tidak dapat mendapatkan bagian untuk membayar kalau kita tidak sabar. Ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita memperhatikan seseorang yang sikapnya tenang, selalu tidak terburu-buru melakukan segala sesuatu? Pernah? Nah, berdasarkan pengamatan kita sehari-hari, orang yang sabar biasanya dia terlihat lebih tenang, sikapnya tidak buru-buru. Orang yang sabar juga berbicara sangat tenang, tidak tersulut emosi. Orang yang sabar juga itu kita lihat dia begitu tenang, ya. Tak berlebihan. Rasanya kalau firman Tuhan menyebutkan bahwa orang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. Orang yang sabar hidupnya akan tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, yang merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan orang yang ada di sekitarnya. Karena kesabaran menolong kita kuat dalam menghadapi setiap masalah. Menolong kita kuat di dalam menghadapi tantangan. Dan membuat kita menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Amin. Dan hal yang ketiga, mengapa kita harus bersabar dalam segala hal? Kita bisa baca pada Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sahabat-sahabat, ibu-ibu PW Esther, kesabaran menghasilkan kesuksesan dan jawaban doa. Amin. Kesabaran mengandung makna kekuatan untuk kesabaran mengandung makna kekuatan untuk menanggung aniaya dan perlakuan buruk. Hal ini menggambarkan orang yang memiliki kemampuan untuk membalas dendam, tetapi dia memilih untuk menahan diri. Itu adalah ciri seorang yang sabar. Kesabaran adalah suatu penerimaan yang kudus terhadap penderitaan yang timbul akibat perbuatan orang lain kepada kita. Kesabaran dapat berarti adanya rasa aman dan tenang walaupun kita mengalami suatu tekanan atau kesesakan. Pada kesabaran ada sikap selalu tegar
dan tidak panik. Meskipun saat menunggu atau menanti sesuatu, termasuk janji Tuhan. Karena melalui kesabaran inilah muncul adanya kesanggupan untuk merasa nyaman, walaupun menghadapi suatu masalah, sampai akhirnya kita mengerti apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Kesabaran merupakan kasih di bawah tekanan. Kesabaran merupakan kasih yang sanggup menunggu akan jawaban doa kita. Kesabaran adalah kasih yang bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, sahabat-sahabat PW Esther yang terkasih, kesabaran bukan hanya sekedar menahan emosi dalam hidup kita sehari-hari. Kesabaran itu berarti tahan untuk menanti meskipun dalam penderitaan atau kesesakan, ataupun dalam tekanan, tanpa merubah pendirian kita, tanpa merubah iman kita tetap teguh kepada Tuhan Yesus. Kesabaran berkaitan dengan waktu. Amin. Satu hal yang harus diingat bahwa harus ada suatu proses di dalam kesabaran. Manusia itu terkadang ingin serba cepat atau instan. Bahkan juga sering ingin cepat tetapi sesuai dengan kehendaknya sendiri, sehingga melupakan waktu dan kehendak atau rencana Tuhan. Sebagai contoh atau ilustrasi, kita sangat paham bahwa kita sebagai istri, sesuai dengan firman Tuhan, kita harus tunduk kepada suami dalam segala hal. Akan tetapi, terkadang suami tidak benar dalam hidup dan bertindak. Sementara si suami tidak mau mengakui ketidakbenaran tersebut. Dengan demikian, bagaimana kita sebagai seorang ibu, seorang istri dapat membujuk suami kita? Tentu saja dengan tidak menggurui dia, mempersalahkan terus-menerus suami kita. Hanya buah kesabaranlah yang dapat merubah suami kita. Amin. Dengan rela kita menerima sikap suami, walaupun menurut kita itu salah, dan dengan memberi tanggapan dengan senyum, pada akhirnya kesabaran itu dapat mengalahkan sikap yang tidak baik. Kita baca pada Amsal 25 ayat 15. Amsal 25 ayat 15. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut dapat mematahkan tulang. Jadi, dengan kesabaran dan lidah atau ucapan kita atau tingkah laku kita yang lembut merubah sikap seseorang. Amin. Dan hal yang keempat, mengapa kita harus sabar dalam segala hal? Kita bisa baca pada Pengkhotbah 10 ayat 4b. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Jadi kita harus sabar karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Tentunya dengan kita sabar, kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan Yesus, yang membawa kita kepada berbagai bencana, atau dengan kata lain, kalau kita tidak sabar, kita akan masuk ke dalam berbagai bencana. Kita akan masuk, kalau kita tidak sabar, kita akan mengalami pergumulan-pergumulan atau masalah-masalah hidup yang besar. Sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi contoh kita adalah contoh dalam tokoh-tokoh Alkitab yang sabar, yaitu Abraham,
Abraham dan Yusuf, tentunya masih ada tokoh-tokoh Alkitab yang seperti Abraham dan Yusuf. Nah, saat ini kita mengambil tokoh di dalam Alkitab yang tidak sabar. Siapa? Yakub. Kita lihat bahwa Bapak Yakub, atau yang kemudian namanya dirubah menjadi Israel, Bapak Yakub ini tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Dia tidak sabar memperoleh pertolongan Tuhan untuk memperoleh berkat dari Ishak ayahnya, sehingga Yakub mengelabui Esau kakaknya agar Yakub memperoleh berkat kesulungan daripada Ishak. Akibatnya fatal. Akibat ketidaksabaran itu membuat terpisahnya antara orang tua dan anak. Dan juga akibat ketidaksabaran daripada Yakub, ikatan persaudaraan antara Yakub dan Esau putus. Dan ada permusuhan antara kedua bersaudara ini. Jadi ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak sabar, kita akan masuk ke dalam permasalahan yang besar. Itu adalah 4 hal mengapa kita harus sabar. Tadi karena kesabaran itu penting bagi kehidupan kita, sehingga kita harus mengerti mengapa kita harus sabar. Ada 4 hal tadi. Dan sekarang kita akan merenungkan atau kita belajar bagaimana caranya agar saya dan ibu-ibu sekalian memiliki sifat yang sabar. Ya, jadi untuk memiliki sifat yang sabar, yang pertama kita harus memintanya dari Allah dalam doa. Kenapa? Kenapa kita harus meminta kesabaran itu kepada Allah di dalam doa? Karena Allah itu sifat dan karakternya adalah sabar. Kita bisa baca pada Keluaran 34 ayat 6b. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Dan juga kita bisa baca pada Matius 7 ayat 7, demikian firman Tuhan, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan ini 2 ayat firman Tuhan ini yang menjadi dasar kenapa kita harus meminta kesabaran itu kepada Bapa. Karena kita lihat di sini bahwa Allah karakternya adalah panjang sabar. Dan kalau kita meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikan itu kepada kita. Jadi caranya kita untuk sabar, kita harus memintanya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kita memintanya di dalam doa. Kita berdoa biar Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus memberikan kesabaran bagi saya dan ibu-ibu sekalian. Amin. Dan yang kedua, bagaimana caranya kita memiliki sifat yang sabar? Cara yang kedua itu kita bisa baca pada Efesus 5 ayat 18b. Efesus 5 ayat 18b. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi kita harus, kalau kita mau memiliki sifat yang sabar, kita harus merelakan hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Karena sabar dan panjang sabar adalah buah roh. Sebagaimana terdapat pada Galatia 5 ayat 22.
Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya hati kita ini dikuasai oleh Roh Kudus? Mari ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila di antara kita yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kita datang kepada Tuhan Yesus saat ini. Kita mengakui segala dosa-dosa kita. Kita meninggalkan segala dosa dan kesalahan kita. Dan kita mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati dan kehidupan kita, menjadi Juru Selamat kita. Dan Tuhan Yesus yang bertakhta di dalam hati dan kehidupan kita. Dan meminta Roh Kudus untuk menolong dan menuntun kita ke dalam jalan kebenaran. Maka hati dan kehidupan kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Dan hal yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita dipenuhi oleh bagaimana caranya kita mempunyai sifat yang sabar? Yaitu kita butuh latihan. Ya. Kita bisa baca pada 1 Korintus 9 ayat 27a. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Rasul Paulus juga melatih tubuhnya atau dirinya untuk sabar. Memang seringkali kita sudah berdoa, Tuhan Yesus berikan aku kesabaran. Tetapi belum lama berselang kita berdoa, kita diberhadapkan dengan orang-orang yang sangat mengesalkan, yang membuat emosi kita terpancing. Tetapi karena kehidupan kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk sabar dan jangan tersulut emosi. Amin. Ini perlu latihan. Latihan dan latihan dan latihan. Mari ibu-ibu kita sama-sama melatih diri kita untuk sabar. Sabar dalam menghadapi segala hal. Sahabat-sahabat, ibu-ibu PWSer yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama hidup kita di dunia ini pasti kita diperhadapkan kepada masalah, baik masalah ekonomi, masalah hubungan antar anggota keluarga, masalah hubungan antar sesama masyarakat di dalam hidup, di dalam lingkungan kita tinggal, masalah di antara kita berjemaat, atau masalah sosial lainnya. Dan kita sebagai ibu-ibu harus sabar dalam segala hal. Dalam artian kita harus sabar saat kita difitnah. Kita harus sabar saat kita mengalami penderitaan atau kesesakan. Sebagaimana renungan kita pada tanggal 9 Mei 2020 lalu. Dengan tema Tuhan Yesus kekuatan di tengah kesesakan. Dan juga kita harus sabar dikala kita ditinggalkan oleh sahabat-sahabat kita. Kita harus sabar dikala kita diremehkan oleh orang lain. Dan juga tentunya kita harus sabar di dalam kita menantikan jawaban atas doa-doa kita. Sahabat-sahabat Ibu PWSer, saat ini kita sudah mengerti mengapa kita sebagai ibu-ibu harus sabar. Ada 4 hal. Yang pertama, dengan kesabaran kita terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, dengan kesabaran membuat kita kuat bertahan dalam menghadapi setiap pergumulan dalam hidup ini. Yang ketiga, dengan kesabaran kita dapat meraih kesuksesan dan jawaban dari doa-doa kita. Dan yang keempat, dengan kesabaran dapat menghindari kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan Yesus.
Dan yang kedua, bagaimana caranya kita memiliki hati yang sabar atau memiliki sifat yang sabar? Yang pertama, kita meminta kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui doa. Yang kedua, kita relakan hati kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, tentunya perlu latihan. Ibu-ibu, sahabat-sahabat PWSter yang terkasih, kita perlu adanya pembentukan suatu kesabaran di dalam hidup kita, karena kesabaranlah membuat orang-orang berbalik dan bertobat. Kesabaran itu adalah buah yang sangat mahal. Ada satu harga yang harus dibayar agar buah ini dapat berkembang di dalam hidup kita. Walaupun harganya mahal, tetapi akhirnya kesabaran inilah yang dapat memenangkan orang-orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua. Sahabat-sahabat, ibu-ibu PWSter yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang sujud menyembah Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memesankan kepada kami agar kami sebagai ibu-ibu, kami harus sabar dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami tetap sabar di dalam menghadapi segala hal, karena kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk keluar dari setiap pergumulan-pergumulan kami. Roh Kudus, tolong kami, biar kami melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasih-Mu. Berikanlah kami kesabaran dalam menjalani kehidupan ini. Roh Kudus, tolong kami agar kami tetap sabar walaupun di tengah-tengah kesesakan. Kami harus sabar dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari pujian Bapa, lembutkanlah hatiku. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hati
dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan Ibu Evangelis Sincekan. Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membawa setiap kerinduan kita, pergumulan kita, syukur kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang sujud menyembah Engkau dan membawa syafaat kami, karena Tuhan berfirman, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapa, pada sore hari yang indah ini, kami mengucap syukur atas persekutuan PW Ester yang Tuhan Yesus sudah bentuk dan tetapkan. Sampai saat ini masih tetap melakukan kegiatan terlebih dalam ibadah mingguan. Tuhan Yesus memberkati setiap pengurus, Tuhan Yesus memberkati setiap anggota PW Ester. Berikan kami kesatuan hati di dalam pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi setiap presbiter GKW Jemaat Petra Pondok Pucung yang Tuhan Yesus sudah pilih dan tetapkan, baik gembala sidang, ketua MPJ, dan juga semua majelis, penatua dan diaken, serta komisi-komisi. Tuhan Yesus memberkati, berikan kesatuan hati, dan bergandengan tangan untuk melakukan misi yang Tuhan Yesus percayakan kepada mereka, yaitu memenangkan jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat majelis sinode dan MPP sinode dan juga departemen-departemen yang ada di sinode. Tuhan Yesus memberkati biar dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk Gereja Kristen Oikumene Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, dan juga Kabinet Indonesia Maju, juga pemerintahan daerah dan juga TNI dan Polri. Tuhan Yesus memberkati dan memberi hikmat, akal budi, kebijaksanaan agar mereka dapat menjalankan tugas panggilan mereka seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negara kami. Berikan kesatuan bagi setiap anggota masyarakat dan elit-elit politik di dalam menjaga keamanan bangsa Indonesia. Bapa, kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Bapa, kiranya Bapa menghalau virus-virus corona
dari bumi persada Indonesia dan juga dari muka bumi ini. Kami minta ini semua kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bapa, ini kami ibu-ibu PW Esther, pakai kami menjadi garam dan terang, menjadi saksi Tuhan yang hidup, menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terpujilah Kristus Allah kami yang maha besar. Bapa, ini seru doa kami, ini syafaat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kehendak Tuhan Yesus yang terjadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang adalah kekasih jiwa kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami mau berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tibalah saatnya kita di penghujung ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya Ibu Evangelis Sincekano, mari kita sambut pujian dari SPL Tak Usah Ku Takut. Menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, cemas, Dia memberkatiku.
Ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah akan mengakhiri ibadah mingguan PW Ester pada saat ini. Untuk itu kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Sahabat-sahabat PW Ester yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita lakukan firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada saat ini, yang sudah kita renungkan pada saat ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.